Pada tahun 1960, sebuah tim ekspedisi paleontologi Universitas California mendapatkan satu misi penting, mencari spesies manusia baru di bumi. Ketika mendengar misi ini, yakin pertama yang terlintas dalam benak orang adalah mustahil. Karena hanya ada 4 ras manusia dengan kulit warna hitam negrit, putih Kaukasid, kuning Mongolid, dan merah suku Indian benua Amerika di bumi. Jadi bagaimana mungkin ada ras manusia kelima? Tetapi tak disangka hanya 1 bulan setelah tim ekspedisi menelusurinya, di hamparan salju lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut, ternyata mereka benar-benar menemukan ras manusia kelima, ras manusia dengan kulit warna biru. Temuan mengejutkan. Umumnya ada 4 ras manusia di dunia, putih, kuning, hitam, dan coklat. Jika dikatakan demikian, sepertinya Anda salah besar. Karena setelah diteliti, ternyata selain beberapa warna kulit tersebut, masih ada warna kulit lain yang tidak biasa, yaitu biru. Ketika mendengar warna ini, teman-teman pasti akan berkata, tim mata ketiga hanya berhalusinasi karena terlalu banyak menonton Avatar. Bagaimana mungkin ada manusia dengan warna kulit seperti ini di dunia? Sabar dulu. Mata ketiga berani berkata seperti itu karena ada bukti pendukungnya. Kisah ini berawal pada tahun 1960. Ketika itu, sebuah universitas kedokteran di California membentuk tim ekspedisi untuk mempelajari makhluk purba. Tim ini secara khusus menjelajahi pedalaman Chili. Setelah beberapa kali survei, mereka menetapkan tujuan mereka, yaitu gunung berapi Aucanquilsa. Mereka pikir itu adalah tempat yang paling memungkinkan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena pegunungan ini dianggap sebagai pegunungan yang relatif tinggi di Chili. Apalagi area lapisan salju permanen di sini sangat luas, sehingga sangat mungkin menemukan jejak organisme kuno di lapisan es ini. Setelah memastikan rutenya, tim ekspedisi pun beraksi dan memulai ekspedisi beberapa hari kemudian. Awalnya perjalanan sangat lancar, tetapi hasilnya tidak banyak. Anggota tim ekspedisi seakan hanya berkeliling di sepanjang jalan melihat-lihat karena tidak menemukan apapun. Mungkinkah mereka memilih rute yang salah karena tidak ada jejak makhluk purba apapun di area ini? Setelah dipikir-pikir, seharusnya tidak salah. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Sampai-sampai setitik jejak pun tidak ada. Tim ekspedisi tidak percaya perjalanan mereka hanya akan sia-sia, jadi mereka merayap terus naik ke atas. Sampai ketinggian 6.000 meter dari atas permukaan laut, akhirnya mereka menemukan keajaiban. Keajaiban ini dijamin akan membuat semua orang terkejut mendengarnya. Pasalnya mereka menemukan sesosok manusia dengan kulit warna biru dan tampak seperti manusia pada umumnya. Awalnya anggota tim mengira mereka salah melihat, tetapi anggota tim yang bernyali melangkah maju untuk memastikan, dan ternyata sosok manusia berkulit biru itu memang benar-benar ada, bahkan sikapnya hangat dan ramah. Dia membawa tim ekspedisi ke sebuah gunung. Mereka melihat beberapa rumah yang tersebar tidak jauh dari gunung. Kemudian tim peneliti ilmiah memasuki desa kecil ini dan melihat banyak orang dengan warna kulit biru dan beberapa anak berkulit normal. Setelah mengobrol sejenak, penduduk setempat memberitahu mereka bahwa nama marga atau keluarga mereka adalah Martin, dan sebagian besar dari seluruh keluarga memiliki kulit biru. Nenek moyang mereka tiba di sini sekitar 100 tahun yang lalu. Ada satu wasiat leluhur dalam keluarga, yaitu jika keturunan yang lahir memiliki warna kulit yang sama dengan orang-orang di luar, maka keluarkan anak itu dari tempat tinggal generasi keluarga Martin, dan jika berkulit biru, mereka harus tinggal di desa kecil ini. Adapun sebab mengapa nenek moyang mereka menetap di sini, mereka juga menceritakannya secara rinci. Sekitar awal abad ke-19, nenek moyang mereka, Martin, lahir dari keluarga biasa di Prancis. Meskipun bukan keluarga yang kaya raya, tapi termasuk keluarga menengah ke atas. Kedua orang tuanya adalah pekerja kerah putih. Sampai Martin lahir, ketenangan keluarga pun mulai terusik. Begitu Martin lahir, orang tuanya merasa ada yang tidak beres karena kulit anak itu berwarna biru
dan tidak ada riwayat keluarga seperti itu sama sekali. Oleh karena itu orang tuanya menyimpulkan bahwa Martin mungkin menderita suatu penyakit, kemudian membawanya Martin ke rumah sakit. Tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, mereka menemukan kondisi Martin sehat secara fisik. Melihat tidak ada kelainan pada Martin, orang tuanya pun dengan tenang membawanya pulang. Namun seiring berjalannya waktu, warna kulit Martin tidak kembali normal, malah justru semakin pekat. Kondisinya kali ini pun membuat orang tuanya panik, karena dalam mitologi barat, hanya anak iblis yang memiliki kulit berwarna biru. Agar tidak mendatangkan malapetaka bagi mereka dan anggota keluarga lainnya, orang tuanya dengan berat hati menyerahkan Martin ke panti asuhan setempat. Seiring Martin tumbuh besar, dia dikucilkan dan diasingkan dari banyak orang karena warna kulitnya yang tidak sama dengan anak-anak lain seusianya. Meskipun dia berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal, namun tetap saja tidak dapat diterima orang lain. Hingga akhirnya, panti asuhan pun tidak mau menerimanya, sehingga mau tidak mau ia harus meninggalkan panti asuhan dan menjalani hidup seorang diri. Setelah terjun ke masyarakat, Martin juga menjalani hidup yang sulit karena warna kulitnya. Tidak peduli musim dingin atau musim panas, dia terpaksa membungkus dirinya dengan mantel panjang dan berusaha tidak menampakkan kulitnya. Tetapi suatu hari, Martin tanpa sengaja menyingkapkan kulit birunya saat mengganti sepatunya, sehingga membuat panik seorang gadis cilik yang melihatnya. Karena kejadian itu, Martin kemudian mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Meskipun dunia ini sangat luas, tetapi seakan tidak ada lagi tempat bernaung untuknya. Setelah beberapa kali kejadian seperti itu, Martin pun putus asa. Kemudian memutuskan untuk mencari tempat tinggal sendiri tanpa siapapun. Lalu Martin ke gunung sambil membawa sedikit bekal untuk hidup sehari-hari. Ketika mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut, Martin memutuskan untuk menetap dan membangun sebuah rumah sederhana untuk dirinya sendiri di pegunungan terpencil ini. Tak disangka, kehidupan Martin mulai membaik setelah menetap di sini. Penduduk desa sekitar perlahan-lahan mulai menerimanya. Sikap mereka sangat ramah dan hangat terhadapnya. Bahkan Martin juga menemukan cinta sejatinya di sini. Ia menikah dan memiliki 7 orang anak. 4 anaknya mewarisi warna biru kulit Martin, sementara 3 lainnya mewarisi warna kulit istrinya. Setelah merenungkan secara matang, Martin dan istrinya memutuskan agar anak-anak dengan kulit normal turun gunung dan berkarir di lingkungan masyarakat normal, sedangkan anak-anak berkulit biru tetap tinggal di gunung. Sistem ini pun diwariskan seiring berjalannya waktu. Orang-orang berkulit biru ini pun tetap tinggal di pengasingan di sini, sampai kedatangan tim ekspedisi. Sosok mereka baru diketahui dunia luar. Pertanyaannya sekarang, mengapa kulit mereka berwarna biru? Fakta yang terungkap. Setelah tim ekspedisi menemukan orang-orang berkulit biru, mereka pun menjadi sangat tertarik. Setelah meminta persetujuan dari penduduk setempat, mereka mengambil beberapa sampel darah untuk pengujian. Selama proses pengujian, para peneliti menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sampel darah yang diuji ini mengandung sejumlah besar hemosianin dan tembaga. Ini semua adalah istilah teknis di bidang sains. Terkait ini, mata ketiga akan memaparkannya secara singkat di sini. Di dalam darah orang normal mengandung zat besi, sehingga darah kita akan tampak merah. Tetapi dalam sampel darah ini, jumlah zat besi sangat rendah. Sebaliknya jumlah tembaga sangat tinggi, sehingga warna darah tampak biru. Mengapa bisa demikian? Berikut mari kita dengar penjelasan para ahli. Setelah penelitian dari berbagai sisi, ditemukan bahwa munculnya fenomena ini terkait dengan kehidupan dan lingkungan ras biru ini. Di ketinggian lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut, bisa dibayangkan kandungan oksigen di udara sekitar. Dalam lingkungan seperti itu, orang-orang ini harus melakukan berbagai pekerjaan berat jika ingin bertahan hidup. Demi beradaptasi dengan lingkungan, orang-orang ini mau tidak mau harus secara kontinu menyeimbangkan berbagai fungsi tubuh agar konsumsi oksigen dari berbagai aktivitas terus berkurang. Kita tahu,
Ketika tubuh manusia mengangkut oksigen, hemoglobin akan tampak merah. Ketika jumlah oksigen terus berkurang dan waktu berlangsungnya terlalu lama, hemoglobin dengan sendirinya akan berubah menjadi warna lain. Dua warna ini adalah ungu dan cyan atau warna biru kehijau-hijauan. Seiring waktu, kemudian membentuk hemosianin seperti tersebut di atas, ditambah dengan tingginya kandungan tembaga di pegunungan. Misalnya kandungan tembaga pada air, tanah, dan sebagainya, tanpa terasa akan mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, kandungan tembaga dalam darah masyarakat setempat akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan darah biru masyarakat setempat menjadi semakin biru. Selain itu juga ada faktor penting lainnya, yaitu di pegunungan dengan ketinggian lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut. Mereka pada dasarnya tidak akan mengadakan kontak dengan dunia luar. Mereka hidup santai dan mandiri di pegunungan tinggi. Mereka tidak diterima oleh dunia luar, juga jarang berhubungan dengan dunia luar. Jadi demi menjaga reproduksi normal kelompok etnis, banyak dari mereka menikah dengan kerabat dekat, sehingga gen biru dalam DNA mereka akan diturunkan dari generasi ke generasi, dan karakteristiknya akan semakin kentara. Dua faktor di atas ini merupakan poin tertinggi yang diterima oleh masyarakat saat ini. Para ahli mengatakan bahwa karena dua faktor di atas, jadi yang disebut ras biru ini bukanlah ras baru, tetapi suatu penyakit di lingkungan, dan karena pengaruh lingkungan dalam jangka panjang, sehingga menunjukkan karakteristik penyakit genetik dominan, jadi kulit akan tampak biru. Sebelumnya tim mata ketiga juga menemukan banyak kasus seperti itu dalam proses cross-check informasi terkait. Misalnya suku Fadoma, juga dikenal sebagai Doma atau Dema, yakni satu-satunya suku pemburu pengumpul di Zimbabwe. Suku ini agak terkenal karena memiliki kondisi genetik langka yang dikenal sebagai ectrodactyly atau lobster claw syndrome. Ini adalah ketiadaan satu atau lebih jari tangan atau kaki saat lahir. Mutasi genetik dominan yang diturunkan hanya mempengaruhi kaki 1 dari 4 anak dalam populasi Fadoma. 3 jari tengah mereka tidak ada dan 2 jari terluar terbalik. Kondisi tersebut mengakibatkan suku tersebut disebut sebagai suku berjari 2, adalah melanggar hukum suku bagi anggota jika menikah di luar kelompok, dan sebagai akibatnya, kondisi genetik langka yang mereka miliki tidak menyebar ke suku lain. Di antara orang-orang dari suku ini memiliki kaki yang sangat panjang, seperti burung unta, sehingga disebut suku berjari 2 atau kaki burung unta. Di Tibet juga ada suku seperti itu. Mereka memiliki ekor pendek berwarna merah. Misalnya lagi anak-anak berkulit hijau yang pernah ditemukan sejak lama, merupakan penyakit dominan setelah dipengaruhi oleh lingkungan dan reproduksi. Sampai di sini, kisah tentang ras biru pun selesai. Ternyata mereka bukan ras manusia baru, tetapi evolusi manusia yang muncul secara tidak sengaja di lingkungan tertentu. Menurut tim mata ketiga, meskipun mereka agak berbeda dari kita juga seharusnya menerima keberadaan mereka, berusaha untuk tidak mengganggu ketenangan mereka, dan kembalikan kepada mereka sebidang tanah murni. Hanya dengan demikian baru bisa membuat hidup mereka menjadi lebih baik dan peradaban kita juga bisa terus berlanjut. Bukankah begitu? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.